Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat, yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya begitu banyak ada pada diri kita, yang di pagi hari kita disunahkan membaca sebagai wujud syukur kepada Allah. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Coba semuanya ikuti saya ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Artinya, ya Allah, apapun nikmat yang ada pada diriku di waktu pagi ini atau kepada orang lain salah satu makhlukmu, maka nikmat itu darimu ya Allah. Tiada sekutu bagi Engkau ya Allah, dan semua kesempurnaan segala puji hanya untukmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca ini di waktu pagi, kata Nabi, faqad adda syukrahu. Siapa yang membaca doa yang tadi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru, maka dia telah bersyukur kepada Allah di hari itu. Sedangkan kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah dalam bentuk diantaranya mengakui nikmat yang ada pada diri kita dan nikmat yang ada pada orang lain itu pemberian dari Allah. Maka kita bersyukur pagi ini masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk hambanya yang senantiasa diberikan afiyah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Afiyah itu ya selamat, ya sehat, ya bahagia, ya tenang, tercukupi, aman. Itu afiyah di dunia dan di akhirat. Selawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Al-Baqarah yang menyinggung bulan haram. Yang menyinggung bulan-bulan haram. Di At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha zalikad dinul qayyim minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatiluna kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dalam ketentuan kitab Allah, takdir Allah, ditetapkan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ini Allah memberikan kita waktu, Allah menetapkan untuk kita 12 bulan di sisi Allah. Kenapa 12? Saya dan jamaah sama-sama tidak tahu. Ya, Allah menetapkan 12 bulan waktu yang kita miliki dalam setahun, ketetapan Allah untuk langit dan bumi. Kemudian
minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini Allah menetapkan 4 termasuk bulan-bulan haram. Berapa jamaah? 4 termasuk bulan-bulan haram. Inilah agama yang lurus. Apa yang terjadi ketika memasuki bulan-bulan haram? Allah menegaskan, memberikan kepada kita larangan. Asalnya larangan berbuat maksiat, larangan berbuat zalim tidak hanya dilarang dilakukan ketika memasuki bulan-bulan haram. 12 bulan kapan saja, di setiap waktu, kemaksiatan, pelanggaran, perbuatan zalim dilarang kapan saja. Tapi kemudian ketika memasuki salah satu dari 4 bulan-bulan haram ini, Allah menegaskan kembali. Apa larangan Allah ketika kita memasuki bulan haram? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan itu. Fihinna ini adalah dhamir, kata ganti yang kembali kepada objek yang lebih dekat. Maka ini fihinna, di dalamnya, pada waktu-waktu itu janganlah kalian zalim pada diri kalian. Ini kembali ke 4 bulan haram, jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram. Demikian pula di 12 bulan yang lainnya. Ya. Larangan berbuat zalim itu pada 12 bulan setiap waktu. Demikian pula secara khusus disebutkan 4 bulan haram. Jangan berbuat zalim di dalamnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah walas syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, syiar-syiar Allah berupa perintah Allah jangan dilanggar, jangan disepelekan. Wahai orang-orang yang beriman, larangan-larangan Allah, apa-apa yang menjadi keputusan Allah, baik halal ataupun haram, baik wajib ataupun mubah, ya, perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah itu, wahai orang-orang yang beriman, jangan dinodai. Ya, agama tidak boleh dinodai. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, maka jangan dinodai berupa mengingkari kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Salat adalah sebuah kewajiban, la tuhillu sya'airallah. Maka perintah salat ini diyakini sebagai sebuah kewajiban. Setiap muslim meyakini salat itu sebuah kewajiban. Maka jangan disepelekan perintah salat ini. Wala syahrul haram, demikian pula jangan dinodai, jangan dilecehkan kehormatan dan kesucian bulan haram. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya. Sekarang itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, yang lebih parah pelanggaran yang disengaja. Pelanggaran yang dicari pembenarannya, dicari sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, banyak sekali pelanggaran. Pelanggaran ini yang disengaja, yang dipublish, yang diviralkan, ini masuk ke pasal penodaan agama. Karena itu Allah mengingatkan kita, la tuhillu sya'airallah. Jangan kalian halalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, jangan dianggap halal sesuatu yang diharamkan. Jangan dianggap sepele sesuatu yang Allah perintahkan dan wajibkan. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke surat At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum, 4 bulan diantaranya bulan-bulan haram. Apa aja bulan haram ini? Nabi bersabda, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut ini bulan haram. Ulangi lagi, 3 dari 4 bulan ini datangnya berturut-turut. Kita sebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sekarang Muharram, kemudian Rajab.
Ulangi lagi jemaah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ulangi lagi biar hafal, biar ingat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan haram. Allah singgung, jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram. Zalim semuanya dilarang kapan saja, tapi kalau masuk bulan haram, maka ada ketentuan yang dibuat oleh apa yang disimpulkan oleh ulama. Perbuatan dosa bisa meningkat hukumannya karena beberapa sebab. Ulangi lagi, perbuatan dosa, pelanggaran itu bisa bertambah hukumannya disebabkan karena beberapa hal. Satu, karena keistimewaan, kehormatan waktu. Orang yang bermaksiat pada waktu yang sangat dihormati, dimuliakan, diistimewakan, kok maksiat di situ, maka dosanya bertambah, hukumannya bertambah. Yang pertama apa jamaah? Disebabkan karena dikerjakan pada waktu yang sangat dihormati. Ini maksiatnya, hukumannya bertambah. Yang kedua, dosa itu bertambah hukumannya disebabkan karena dikerjakan di tempat yang sangat dihormati, diistimewakan, di tempat yang sangat disucikan. Apa tempat yang paling suci bagi kita? Apa tempat paling suci bagi kita? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang bermaksiat di Masjidil Haram dosanya lebih. Membunuh adalah dosa besar. Kalau membunuh di Masjidil Haram dosanya jauh lebih besar. Karena itu tersesat kalau ada kiai di pondok bilang yang suci itu bukan cuma Masjidil Haram, semua tempat itu suci. Benar, tapi Anda bodoh. Si Panji Gumilang nih, semoga Allah menghina dan melaknatnya karena dia mengobok-ngobok agama, dia tafsirkan agama sesuai seleranya dia. Si Panji Gumilang pimpinan Zaitun ya. Semoga Allah melaknat dan menghina. Semoga umurnya panjang dan semoga maksiatnya tambah banyak. Meninggal dosanya banyak. Amin ya rabbal. Gak ada hukuman yang lebih berat daripada orang yang sesat daripada hidupnya panjang tapi juga banyak maksiatnya ya. Baik. Memang masjid itu, tanah itu suci. Maksudnya suci apa? Tanah itu suci maksudnya oleh hadis Nabi, suci boleh dijadikan tempat sholat. Tapi tempat yang sangat dihormati, disucikan, nggak ada selain Mekah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini orang tua sudah pikun, mohon maaf ya, sudah pikun menafsirkan agama seenaknya dia. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak bubar-bubar. Baik, lanjut lagi. Jadi yang kedua, hukuman dari dosa bertambah keras hukumannya. Satu, karena dikerjakan pada waktu yang sangat dihormati. Yang kedua, dikerjakan di tempat yang sangat dihormati. Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Baik, ada yang sekarang itu video-video jamaah haji, mohon maaf jamaah umroh, ada yang melakukan kesalahan di Masjidil Haram. Mereka itu tamu di rumah Allah. Namanya tamu, jangan sembarang memvideo. Semua divideokan. Kalau video selfie sih masih wajar karena orang mungkin ingin ada momen kenangan bisa sholat di Ka'bah, ya silakan. Tapi yang nggak pas dari jamaah haji, jamaah umroh itu di Masjidil Haram apa? Misal ada video wanita kesurupan kemudian di video. Ada aurat wanita di depan Masjidil Haram kesurupan kemudian di video, kelihatan auratnya, disebar di TikTok, di Instagram, di Facebook, banyak orang melihat. Oh kayak gitu ya Masjidil Haram. Orang itu jadi kurang menghormati Masjidil Haram. Kita itu masuk Masjidil Haram disuruh apa? Menghormati, memuliakan Masjidil Haram. Sekarang bulan Muharram, kita juga disuruh apa? Memuliakan, menghormati bulan Muharram dengan mengurangi dosa, meninggalkan dosa. Ini masuk Masjidil Haram, semuanya divideokan.
Karena mungkin ya ingin cari viral, ingin cari viewer, ingin cari penonton di TikTok, akunnya sepi, pengen banyak ditonton orang. Ini ada kejadian aneh di Masjidil Haram, kejadian yang nggak pas kalau di video dan diviralkan. Ya, misal ada ibu-ibu, mohon maaf ya, mak-mak ya, nerobos askar syurtah, polisi penjaga di Masjidil Haram. Beberapa waktu itu di garis kuning, beberapa waktu itu nggak boleh jamaah itu cium hajar aswad. Ada ibu-ibu misalnya yang maksa nyium hajar aswad, kemudian ditarik oleh askar, kemudian divideokan oleh jamaah. Kan kesannya kok askar yang jaga Masjidil Haram kok kasar-kasar. Yang salah siapa? Yang salah memang ibu-ibu itu karena nggak tahu aturan. Ini waktunya tertib, semua jamaah waktunya tertib. Kalau satu orang diizinkan mencium hajar aswad pada waktu nanti imam Masjidil Haram itu masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, siap-siap mau sholat jamaah, kemudian ada satu orang dibiarin mencium hajar aswad, nanti yang lain pasti pingin, ya enggak Pak? Akhirnya jadi buyar itu mau sholat jamaah di Masjidil Haram, akhirnya apa? Nunggu yang lain tertib dulu. Akhirnya sama askar itu dibikin aturan, tertib dulu, ini waktu jangan cium hajar aswad dulu. Silakanlah nanti cium hajar aswad, tapi jangan rebutan, jangan senggol-senggol. Apalagi dengar ada jamaah itu ya Pak, bawa jarum kayak gini ya. Mau karena pengen cium hajar aswad, jamaah yang dilewatin ditusuk sama jarum. Ini dosa. Nusuk orang pakai jarum dosa, apalagi nusuk orang di Masjidil Haram, ini jauh lebih dosa. Jadi ini beberapa kesalahan yang enggak pas dilakukan para jamaah. Ya namanya tamu, masa di rumah orang itu kita video dalemannya apa yang ada dalam rumah orang. Ya, memang ada di situ, memang ada wanita yang mungkin kesurupan, enggak boleh di video. Dan nggak ada larangan itu dilarang memvideo orang kesurupan. Cuman lebih ke nggak pas, etika dan adabnya tidak pas. Itu rumah Allah harus dimuliakan. Apa-apa yang dilihat buruk di Mekah jangan di-share, jangan disebarkan. Keburukan itu ada pada setiap tempat. Kalau dicari-cari pasti ketemu. Cuman orang yang nih hatinya buruk yang mau mencari keburukan orang, keburukan satu tempat yang sangat, apalagi tempat yang sangat dihormati. Baik, kembali lagi ke bulan-bulan haram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ketika memasuki bulan ini, Allah secara khusus menyebut jangan berbuat zalim pada diri sendiri. Apa itu zalim pada diri sendiri? Yaitu semua pelanggaran yang orang lakukan, semua kemaksiatan yang seseorang kerjakan, maka itu disebut zalim pada dirinya sendiri. Karena disebabkan dosa yang dilakukan, maka nanti dia mendapatkan siksa dan hukuman. Jadi siksa dan hukuman itu dia dapatkan karena dosa yang ia lakukan sendiri. Makanya disebut dengan kinayah jangan zalim pada dirimu sendiri. Terutama masuk bulan-bulan haram. Terutama masuk bulan-bulan haram. Dan kita sekarang tanggal berapa Muharram Pak? Ini bicara Muharram gak tahu tanggalnya ya. Saya gak ngeliat kalender ini hari ini. Tanggal 5 Muharram Bu. Benar Bu? 4 Muharram. Yang benar yang mana ini? Tanggal 10 Muharram berarti hari apa? Hari Jumat depan? Oh iya, masa Jumat 2 pekan lagi. Hari Jumat ini berarti tanggal berapa Bu? 28 Juli 10 Muharram. Baik, 10 Muharram diingat ya, 10 Muharram terutama ini. Saya lanjutkan dulu ayatnya sebelum bahas hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan Muharram dan perintah yang dilakukan. Perintah Allah pada bulan Muharram. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh. Kata memerangi tidak harus membunuh. Kata memerangi di sini diambil dari kata qatala. Qatala artinya membunuh.
Kalau dimatkan, dipanjangkan kopnya jadi qatilu, artinya perangi. Apa itu qatilu? Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan kaum muslim dalam memberantas kekufuran dan kesesatan. Perangi di sini bukan hanya membunuh. Kalau membunuh itu terlalu sempit. Di sini menggunakan kata bersungguh-sungguhlah melakukan setiap upaya, setiap aktivitas yang dilakukan kaum muslim untuk memberantas kekufuran, kesesatan, penyimpangan dan kemaksiatan. Karena orang-orang kafir, mereka secara menyeluruh, secara bersungguh-sungguh melakukan berbagai macam upaya, usaha untuk menjauhkan kaum muslim dari agama Islam, menjauhkan muslim dari syariat Allah, membuat muslim tidak percaya dengan agamanya. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, pagi siang malam berpikir mengeluarkan uang, dana kampanye, bagaimana caranya para muslimah melepas jilbab, membuka auratnya. Itu yang dilakukan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam kepada kaum muslim. Maka kita juga disuruh, mereka siang malam memerangi kalian, berusaha menjauhkan kita dari agama. Maka kita juga diperintahkan berdakwah, ya, mengajarkan ilmu, belajar, melaksanakan perintah agama, mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik. Qatilul musyrikin. Bentuk qatilul musyrikin juga adalah pada waktu perang, perangi orang kafir. Pada waktu tidak terjadinya peperangan, dakwahkan Islam dengan damai. Ajarkan manusia kepada Islam. Kepada kaum muslim secara khusus, perintahkan untuk taat kepada Allah. Para wanitanya, perintahkan untuk menutup aurat, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Baik. Mereka itu sungguh-sungguh memerangi kita. Secara totalitas orang kafir itu memerangi kita. Ini ayat-ayat yang tidak disukai orang-orang kafir. Ayat-ayat yang tegas menyuruh kaum muslim bersikap tegas kepada orang kafir. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bulan Muharram. Ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bulan Muharram. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 191 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qatuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal lanjut lagi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa bunyinya? Wal fitnatu asyaddu minal. Apa artinya fitnah? Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Bukan tetangga memfitnah tetangga. Itu bukan fitnah yang dimaksud dalam ayat Al-Baqarah 191 ini. Fitnah itu maksudnya apa? Menghalangi orang masuk Islam. Melarang Nabi dulu dakwah di Mekah. Ada ustadz mau ceramah dibubarkan. Itu fitnah. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya, ada orang mau dakwah dilarang, mau bikin pondok pesantren dihalang-halangi, difitnah, dituduh macam-macam, dituduh radikal, itu fitnah. Fitnah itu semua dosanya lebih besar daripada membunuh. Membunuh itu dosa besar. Lebih besar dosanya menghalangi orang masuk Islam, memfitnah. Ya. Baik. Itu maksudnya fitnah ya Ibu-ibu ya di sini ya. Fitnah itu lebih kejam daripada, lebih besar dosanya daripada membunuh. Membunuh di sini membunuh kapan? Membunuh di bulan haram. Membunuh di luar bulan haram dosa, dan membunuh di bulan haram lebih besar dosanya. Ada dulu sahabat diutus oleh Nabi mengintai pasukan kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini baru pulang dari Damaskus, dari Syam, bawa beberapa rombongan onta isinya barang dagangan milik kafir Quraisy. Sahabat disuruh Nabi intai. Kafilah rombongan onta berisi barang dagangan kafir Quraisy diintai. Sampai melakukan perjalanan dari Madinah mendekati Mekah, perjalanan yang jauh,
berminggu-minggu, hingga akhirnya masuk bulan haram. Masuk bulan haram. Sahabat dihadapkan pada dua kondisi yang sulit. Kalau pasukan ini dibiarin, kita rugi. Tapi kalau kita lawan pasukan ini, kita pasti menang, kita dapat harta rampasan perang. Dan juga sangat wajar kalau sahabat itu menyerang pasukan Quraisy. Kenapa? Selama 13 tahun di Mekah, mereka ditindas, disiksa kafir Quraisy. Sekarang punya kesempatan melawan. Akhirnya anak-anak muda, ini sahabat yang diutus Nabi ini masih muda. Ya, masih muda-muda Pak, umurnya 30-an, 20-an. Nah, darah muda ya Pak ya, masih semangat. Darah muda. Ditindas selama 13 tahun di Mekah, masa enggak ngelawan? Itu anak muda seperti itu, bergelora. Akhirnya keputusan mereka ambil sendiri, pasukan Quraisy itu diserang dan satu pihak kafir Quraisy mati. Pertama kali dalam sejarah jatuh korban satu orang pihak Quraisy mati. Dan perang itu, kecil perang itu, diserang pasukan itu terjadi di bulan haram. Akhirnya kafir Quraisy marah dan dijadikan kesempatan menyerang, menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan kaum muslim sallallahu alaihi wasallam. Gimana nih kaum muslim kok membunuh dan berperang di bulan haram? Mereka telah melanggar kesucian bulan haram. Sampai ke Madinah, Nabi marah kepada sahabat, perintahnya hanya mengintai, kok berperang? Ya, akhirnya kafir Quraisy itu ini gimana kaum muslim? Kok berperang di bulan haram? Kok membunuh di bulan haram? Akhirnya Nabi itu dari Madinah ke Mekah ngirim utusan bayar ganti rugi. Coba bayangin Pak, musuhnya yang dulu musuhnya juga sering membantai kaum muslim, tapi karena ini bulan haram, Nabi itu ganti rugi, bayar diat. Turunlah ayat ini, Al-Baqarah 191, wal fitnatu asyaddu minal. Ayat ini membela kaum muslim selama ini ditindas, sabar. Kafir Quraisy merasa dirinya paling baik karena memuliakan bulan haram. Mereka itu dosanya jauh lebih banyak. Muslim membunuh di bulan haram itu dosa, sedangkan memfitnah, menghalangi orang masuk Islam itu lebih besar dosanya daripada membunuh di bulan haram. Baik, sebelumnya ada sejarah kebiasaan sisi positif orang-orang jahiliyah Bapak Ibu. Apa sisi positif orang jahiliyah? Sudah jadi ketentuan, sudah jadi tradisi budaya zaman jahiliyah dahulu orang-orang Arab. Mereka itu kalau masuk bulan haram tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mereka itu berhenti berperang. Dan mereka menghormati bulan haram. Sebagai gambarannya, kalau ada dua suku yang berperang, perangnya lanjut, bahkan ada perang yang berlanjut sampai 40 tahun. Perang zaman jahiliyah dulu selama 40 tahun. Apa sebab perang ini Pak? Sepele. Gara-gara pemuda di suku sebelah membunuh onta milik pemuda di suku sebelah. Gara-gara onta Pak. Gara-gara onta perang 40 tahun. Tapi ketika masuk bulan haram, otomatis perang berhenti. Ketika masuk bulan haram, otomatis perang Kenapa? Menghormati kesucian bulan haram. Ini tradisi yang baik dalam jahiliyah. Oleh Allah tradisi ini ditetapkan dalam Islam, dilanjutkan. Maka kita juga diperintahkan menghormati, memuliakan bulan haram. Di antaranya bulan Muharram. Baik, gambaran yang lainnya, bagaimana masyarakat jahiliyah menghormati bulan haram, mereka juga menghormati Masjidil Haram, Ka'bah. Kalau ada dua orang yang berantem, saling mau bunuh-bunuhan, musuhnya pergi ke Ka'bah, maka lawannya yang mengejar dengan pedang terhunus, dilihat lawan musuhnya itu masuk ke Ka'bah, maka dia menghormati Ka'bah, pedangnya dimasukkan. Lawannya itu musuhnya dia tunggu sampai keluar Ka'bah baru dibunuh. Itu Pak orang Arab zaman jahiliyah dulu.
Jadi bulan Muharram, bulan haram sangat mereka hormati. Dan kesucian Masjidil Haram, Ka'bah juga mereka hormati. Di antaranya tidak boleh membunuh, menyakiti orang di Masjidil Haram. Sampai lawannya keluar Ka'bah baru dibunuh. Itu orang Arab zaman dahulu. Ya, baik Bapak Ibu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan keutamaan bulan Muharram. Nabi ditanya sahabat, ayyul laili afdal, malam paling utama malam apa? Maksudnya semua malam yang kita miliki Bapak Ibu. Awal malam, pertengahan malam, sepertiga malam. Dari malam yang kita miliki ini yang paling afdal malam waktu kapan? Kata Nabi, jaufuhu, pada waktu tengahnya. Ya. Pada di tengah malam itu waktu paling afdal. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk berdoa, untuk beristighfar. Sahabat bertanya kembali, wa ayyul ashhuri afdal? Bulan yang paling afdal bulan apa? Bapak Ibu, bulan yang paling utama bulan apa? Bulan yang paling utama bulan apa? Bulan Ramadan. Benar. Bulan paling mulia bulan Ramadan. Maksudnya bulan paling mulia setelah Ramadan bulan apa? Kata Nabi, syahrullah, bulannya Allah, allazi tad'unahu, yang kalian sebut Muharram. Jadi bulan paling mulia setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Baik, ini hadis yang pertama yang menerangkan keutamaan bulan Muharram. Kalau Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah ada keutamaannya. Hadis Nabi, amal yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah, amal itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi dianjurkan beribadah pada 10 awal bulan Zulhijjah. Sekarang Muharram, ada satu waktu di bulan Muharram, ada satu ibadah yang dianjurkan dikerjakan. Ya. Nah, hadis yang kedua, jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke Madinah. Di Madinah ada orang-orang Yahudi. Dan Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ini hari apa yang kalian berpuasa di hari ini? Kenapa kalian berpuasa? Apa jawaban orang Yahudi, Bapak Ibu? Hadzal yaum najjallahu Musa min Fir'aun. Ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Ini adalah hari, kata Yahudi yang mereka berpuasa di hari itu, Allah membinasakan Fir'aun. Hari apa itu? Hari Asyura. Hari apa itu? Hari Asyura atau 10 Muharram. Jadi 10 Muharram diyakini oleh Yahudi sebagai hari pada 10 Muharram dulu Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Maka tahun berikutnya Nabi Musa berpuasa pada hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, yaitu 10 Muharram. Nabi Musa puasa 1 hari di 10 Muharram. Tahun lalu dia selamat dari Fir'aun. Tahun berikutnya Nabi Musa puasa 10 Muharram. Sebagai wujud syukur Nabi Musa kepada Allah karena diselamatkan dari Fir'aun, musuhnya ditenggelamkan, dibinasakan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku mengikuti Nabi Musa? Yang berpuasa pada hari dulu Nabi Musa juga berpuasa sebagai syukur karena diselamatkan dari Fir'aun. Kata Nabi, wallahi nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Sungguh demi Allah, kami ini umat Islam lebih layak disebut sebagai pengikut Nabi Musa daripada kalian. Pengikut Nabi Musa sesungguhnya kami umat Muslim. Maka Nabi berpuasa pada 10 Muharram, dan Nabi memerintahkan kita disunahkan berpuasa juga pada 10 Muharram. Apa hikmahnya? Mengenang bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari mengenang bagaimana Allah menolong agamanya, menolong nabinya dari musuhnya. Kalau dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, maka Allah juga akan menolong Nabi Muhammad SAW, senantiasa menolong. Dan Allah akan senantiasa menolong orang-orang beriman dari musuh-musuhnya. Yang ditolong oleh Allah itu hanya yang beriman, yang benar-benar beriman yang ditolong. Adapun Muslim enggak mesti ditolong. Kalau orang beriman, karena janji Allah itu menyebut kata beriman.
pasti Allah akan menolong orang beriman. Ya, pasti Allah menolong Allah nggak menyebut pasti Allah menolong orang muslim, karena orang muslim belum tentu beriman. Ya, orang muslim belum tentu orang beriman pasti muslim. Orang beriman pasti orang tapi nggak semua orang Islam itu benar-benar Apa tanda orang itu benar-benar beriman? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda orang itu benar-benar beriman? Kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada seorang laki-laki selalu ke masjid salat jamaah, saksikanlah dia itu orang yang benar-benar beriman. Jadi Nabi itu menjadi saksi kepada jamaah yang selalu ke masjid. Jadi ciri-ciri orang yang benar-benar beriman itu apa? Salat 5 waktunya berjamaah di masjid. Kalau ada orang muslim gak pernah ke masjid, ini dicela, ini aib. Rumah bagus, mobil bagus, perumahan mewah bagus, gak ada masjidnya, laknat, dicela. Apa yang dibanggakan? Rumah bagus, mobil bagus, anak-anak ganteng, gak ada yang ke masjid. Yang dibanggakan apa? Nabi memberikan kesaksian dan Nabi memuji orang-orang yang selalu berjamaah ke masjid. Ciri orang yang beriman itu apa? Sholat subuhnya ke apa yang dibanggakan? Punya jabatan, jadi anggota dewan, punya banyak bisnis, punya banyak toko, banyak mobil, tapi nggak ke masjid, aib. Itu aib bagi seorang muslim. Suka kesel ngeliat ya, bangga dengan karirnya, jabatannya, bangga duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, nggak ke masjid, itu aib. Itu aib bagi seorang muslim. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan seorang muslim itu apa? Ibadah, iman, Islam, ketaatan. Harta itu nggak pas untuk harta, karir, jabatan, pekerjaan, banyaknya duit nggak pas dijadikan sebagai sesuatu yang dibanggakan. Sekarang itu kaum muslim itu hilang arah. Kita itu disuruh apa? Disuruh bangga dengan Islam, bukan bangga dengan rumah, dengan jabatan, dengan harta. Kita itu disuruh bangga dengan Islam, dengan iman, dengan amal soleh. Tapi sekarang hilang arah. Bangga selfie jalan-jalan, makan di restoran mewah, selfie, foto, sebar, bikin status. Bangganya apa? Kebanggaannya apa coba? Ya, mobil bagus dibanggain. Yang dibanggakan apa? Orang kafir mobilnya lebih bagus, tapi dilaknat Allah. Apa yang dibanggakan? Kebanggaan kita itu apa? Islam, iman dan amal soleh. Itulah yang kita banggakan, itulah yang kita hidup dengannya, dan kita tidak mati kecuali dengannya. Ya, jadi Allah itu ingin agar kita itu punya ghirah, punya kecemburuan. Orang kaya, rumah bagus, perumahan bagus, musolanya kecil, ya Allah, gimana? Ini orang-orang kaya pada bakhil, nggak mau sedekah, bangun masjid, uangnya dipakai buat mempercantik rumah, beli mobil bagus buat jalan-jalan. Masjid musola kecil, cuman 3 sop, perumahan luas, rumah rata-rata 100 meter, setiap rumahnya paling kecil rumahnya 100 meter, masjid musolanya 3 sop kayak musola di bawah mall. Ini orang-orang kaya nggak punya wibawa di hadapan Allah, kurang terhormat, buruk dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ini kesel itu ya. Kesel ngeliatin orang kayak gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi kita disuruh berpuasa pada 10 Muharram. Hadis Nabi yang ketiga, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura tukaffiru as-sanah al-madiyah. Puasa 10 Muharram atau puasa Asyura ini menghapus dosa setahun yang lalu. Ulangi lagi, puasa Muharram, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Tapi wasiyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, tukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu, wa al-mustaqbalah, dan dosa setahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, lebih utama mana, lebih besar mana pahalanya? Puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah atau puasa Arafah? Lihat pahalanya Pak, jangan dua-duanya. Pilihan itu satu, nggak boleh milih dua.
Lebih besar mana pahalanya? Puasa Muharram 10 Asyura atau 9 Zulhijjah? 9 Zulhijjah itu kenapa? Menghapus 2. Katanya bulannya Allah bulan Muharram. Tapi kenapa bulan puasa Muharram pahalanya menghapus 1 tahun, sedangkan puasa Zulhijjah menghapus 2 tahun? Kenapa, Pak? Karena Muharram itu puasanya Nabi Musa, sedangkan Zulhijjah puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi daripada Nabi dan kita umat Islam lebih istimewa daripada umatnya Nabi Ini Pak, istimewa Pak. Salah satu bentuk keistimewaan kita apa? 1 hari puasa yang dikerjakan dengan baik itu bisa menghapus kesalahan kecil 2 tahun. Itu puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Betapa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa istimewanya kita umat Islam. Alhamdulillah. Jadi kita puasa Asyura 10 Muharram. Nah, kita puasa seperti orang Yahudi puasa. Orang Yahudi mengaku mengikuti Nabi Musa. Kitalah umat muslim yang lebih baik, lebih pantas, lebih layak, lebih pas disebut sebagai pengikut Nabi karena kita mengikuti ajaran Nabi Musa dalam hal tauhid, mengesahkan Allah, dalam hal beribadah kepada Allah, enggak beribadah kepada yang lain. Sedangkan Bani Israel Yahudi menyimpang dan tersesat. Sudah menyimpang dan tersesat ngaku sebagai pengikutnya Nabi sudah menyimpang dan tersesat tapi ngaku sebagai pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus. Kitalah yang pas disebut sebagai pengikutnya Nabi Isa, karena Nabi Isa atau Yesus menyuruh umatnya menyembah Allah, sedangkan sekarang yang ngaku pengikut Yesus malah menyembah Yesus. Ya, enggak. Yesus itu menyuruh apa? Beribadah kepada Allah. Sekarang pengikut Yesus beribadah kepada selain, tersesat mereka itu. Kitalah umat yang masih selamat, diberi petunjuk. Kembali lagi. Nah, agar berbeda dengan Yahudi, maka kita juga disuruh puasa 1 hari sebelum Asyura dan 1 hari setelah Asyura. Jadi disunahkan juga puasa 9 Muharram dan 11 Muharram agar berbeda dengan Yahudi memuliakan Asyura 10 Muharram, kita juga memuliakan Asyura 10 Muharram. Hikmahnya Nabi Musa pada hari itu diselamatkan. Berbeda 9 Muharram juga disuruh puasa dan 11 Muharram. Tapi hanya bisa 10 Muharram, silahkan, itu juga sudah sangat baik. Jadi kalau hanya puasa 10 Muharram saja itu sudah sangat bagus. Ya. Yang paling afdal kan ibadah itu ada yang baik, ada yang sempurna, ada yang the best. Yang the best, yang sempurna itu yang pelengkapnya dikerjakan. Dalam hal ini apa? Yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Baik, kita nggak mampu, hanya mampunya yang sedikit, ya nggak apa-apa sedikit. Hanya Muharram 10 Muharram Asyuranya. Itu yang terbaik. Itu yang paling sempurna. Yang paling sempurna 9, 10, 11 Muharram. Kalau hanya bisa 10 Muharram itu sudah bagus. Baik, ya. Itu hikmahnya kenapa puasa 10 Muharram. Karena dulu seperti itu Nabi Musa diselamatkan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai penjelasannya Muharram. Ada pertanyaan? Ada yang silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bulan-bulan ini sudah ada dari zaman dahulu. Terus maksud penetapan kalender Islami oleh Umar itu adalah itu sebagai patokan momentum kaum muslim menjadikan hari itu sebagai bulan, sebagai penanggalan. Orang Romawi punya penanggalan Masehi,
orang Romawi punya penanggalan Masehi, sedangkan kaum muslim peresmiannya apa? Maka sahabat berbeda pendapat, disepakati pendapatnya Ali yang dipakai momentum hijrahnya Nabi, dipakai sebagai awal mula penanggalan. 1 Hijriah itu kapan? 1 Hijriah itu adalah saat Nabi dan kaum muslimin tahun pertama tinggal di Madinah. Jadi penanggalan. Nanti mau mengirim surat, ada tulisannya 12 Muharram tahun 8 Hijriah. Berarti 8 tahun setelah Nabi kaum muslim hijrah di Madinah. Itu lebih ke penanggalan. Ya, lebih ke penanggalan. Penanggalan urusan administrasi negara. Jadi kita mengetahui dengan pasti, kapan puasa diwajibkan? Tahun 2 Hijriah. Kapan itu tahun 2 Hijriah? Iya, 2 tahun setelah Nabi tinggal di Madinah baru diwajibkan puasa. Kapan diharamkan minuman keras? Tahun 3 Hijriah. Berarti 13 tahun selama di Mekah, khamr minuman keras belum diharamkan. Setelah 3 tahun tinggal di Madinah, baru minuman keras diharam. Itu Pak, penanggalan itu sangat membantu kita mengetahui kapan peristiwa itu terjadi. Makanya Umar menetapkan hijrahnya Nabi sebagai momentum penanggalan Islam. Itu maksudnya. Kapan nikah mut'ah diharamkan? Kawin kontrak sama orang, bahkan menyimpangnya orang Syiah, kawin kepada wanita yang sudah punya suami, boleh, ini sesat. Kapan nikah mut'ah itu diharamkan? Tahun 7 Hijriyah. Tahun 7 Hijriyah. Kapan perang Badar terjadi? Tahun 2 Hijriyah. Itu penanggalannya jelas. Momentum peristiwa kapan terjadi jelas. Sudah 4 tahun di Madinah baru diperintahkan ini. Kapan zakat fitrah diwajibkan? Tahun 2 Hijriyah. Jadi jelas, penanggalan itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Baik, semoga kita nanti bisa sama-sama berpuasa di 10 Muharram. Semoga kita bisa memuliakan, mengagungkan bulan Allah. Muharram ini disebut sebagai bulan Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya cukupi, saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.